Oke, halo semua. Kenalin nama aku Risha Fasil Zafira, bisa dipanggil Risha. Dengan NIM 2023-31137. Aku dari jurusan S1 Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Jadi pada video kali ini, di video tugas akhir kalkulus 2, aku akan menjelaskan tentang penerapan integral tentu dan tak tentu dalam jurusan Teknik Informatika. Langsung kita mulai yuk. Oke, kita mulai dari definisi integral tak tentu dulu. Jadi, integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Nah, kita lihat nih pada rumusnya. Seperti integral x pangkat n dx sama dengan 1 per dari pangkatnya ini ditambahkan 1, kemudian pangkat saminya juga pangkatnya dipindahkan ke bawah sebagai penyebut, kemudian ditambahkan 1, kemudian di pangkatnya juga xn plus 1, di mana n itu adalah pangkatnya, kemudian plus c. C itu adalah konstanta yang tak terdefinisi, jadi dinyatakan sebagai penyelesaian umum aja, di mana n-nya tidak sama dengan min 1. Nah, integral fx dx ini akan menjadi fx plus c. Kemudian kita lanjut ke contoh soal integral tak tentu. Oke, pada soal nomor 1, integral 2x pangkat 2 dx sama dengan 2 per dari pangkatnya ini kita pindahkan sebagai penyebut, kemudian kita tambahkan 1. Jadi 2 per x 2 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1 plus c, di mana 2 plus 1 itu dari pangkat x pangkat 2. Kemudian ditambahkan 1. Nah, kita jumlahkan, jadinya 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Sangat mudah, bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, bentuk soalnya berbeda ya dari soal pertama. Nah, soalnya x 3 per x pangkat 8 dx. Nah, karena ini pecahan, maka kita ubah penyebutnya ke atas. Jadinya kalau penyebut pangkat dari penyebut kita pindahkan ke atas, maka kami berubah menjadi negatif kan. Jadi integral 3x pangkat min 8 dx baru bisa kita eksekusi. Lanjut, kemudian 3 per min 8 plus 1. Nah, min 8 itu pangkat dari x-nya. Kemudian x pangkat min 8 plus 1 plus c. Kita jumlahkan. Jadi 3 per min 7, x pangkat min 7 plus c. Karena pangkat dari x-nya tidak boleh negatif, maka kita pindahkan ke bawah. Jadinya 3 per min 7, x pangkat 7 plus c. Oke, semoga pada paham ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, nah ini soalnya beda nih bentuknya. Jadi integral x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 2 min 1 per x dx. Nah, kita kalikan dulu nih dengan dalamnya. Dengan integral yang ada di dalam kurung. Jadinya integral x pangkat 3 kemudian x pangkat 3 dikalikan x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 1 per x dx. Nah, karena ini sama-sama x, tidak ada konstantanya, maka aturan dalam pangkat perkalian adalah ditambah. Jadi, x pangkat 3 dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 ditambah 2, pangkatnya ditambah. Jadinya x pangkat 5, integral dalam kurung x pangkat 5 dikurang x pangkat 2. Kenapa x pangkat 2? Karena 1 per x, karena x pangkat 3, 1 per x. Nah, penyebut dari x-nya tuh bisa kita coret-coret dari x-nya. Jadi kan tinggal x pangkat 2, 1 ya, satunya tidak usah ditulis juga tidak apa. Jadi, integral dalam kurung x pangkat 5 dikurang x pangkat 2 dx. Nah, jika sudah seperti ini, baru bisa kita eksekusi.
Seperti cara sebelumnya, X pangkat 5 kita eksekusi menjadi 1/5 plus 1, X pangkat 5 plus 1 dikurang 1/2 plus 1, X2 plus 1 plus C. Kenapa 1/? Karena X ini kita anggap 1. Kemudian kita jumlahkan 1/6, X pangkat 6 dikurang 1/3, X pangkat 3 plus C. Sangat mudah, bukan? Oke, kita lanjut ke integral tentu. Jadi integral tentu ada bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batas atas dan batas bawah, tidak seperti yang tak tentu tadi. Yang ditulis di bagian atas dan di bagian bawah notasi integral. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Jadi integral A itu batas bawah dan B itu batas atas. Jadi integral batas bawah dan batas atas fx dx. Pada penyelesaiannya sama seperti yang tadi, namun ada sedikit perbedaan karena pada integral tentu ini memiliki batas. Jadi pada batasnya kita akan substitusi ke dalam integral. Nah, seperti ini. Integral batas bawah dan batas atas fx dx sama dengan fb atau batas atas dikurang fa atau integral batas bawah. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Pada contoh soal integral tuh, nah ini yang kita mulai aja dari nomor 1. Nah, di nomor 1 ini integral 20 6x pangkat 2 dx. Nah, kita ubah dulu nih. Caranya sama, cuman yang menjadi pembeda karena ada batas bawah dan batas atasnya. Langsung aja kita eksekusi. Jadi 6/2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Nah, pada batasnya kita tulis seperti sini. Kita tulis seperti ini aja. Jadi 6/2 plus 1, 2 plus 1 itu dari pangkatnya. Kemudian X pangkat 2 plus 1, batas 2 dan 0. Kemudian kita jumlahkan, sudah 6/3 X pangkat 3. Batas 2 dan 0. Nah, karena ini bisa dibagi ya, 6 dan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, jadi 2 X pangkat 3, batas atas dan batas bawahnya 2, 0. Kemudian kita substitusi nih masing-masing dari batas atas dan batas bawah ke dalam integralnya. Ini kan hasilnya 2X pangkat 3. Nah, pada X-nya kita masukkan, kita substitusi dari batas atas terlebih dahulu. Jadi 2 dalam kurung 2 kali 2 pangkat 3 dikurang dalam kurung 2 kali 0. 0 itu batas bawahnya, pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan dulu, kita totalkan dulu. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16, 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi 16 dikurang 0, 16. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini agak beda nih dari soal yang pertama. Jadi batas atasnya 2 dan 1, integral 21, 4x plus 3x pangkat 2 dx. Kita integralkan seperti biasa dulu, 4/1 tambah 1. Karena ini x ya, x ini kita anggap pangkatnya 1, jadi 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1 ditambah 3/2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Kemudian kita jumlahkan jadi 4/2 X pangkat 2 ditambah 3/3 X pangkat 3, 2, 1. Kemudian kita bagi nih, 4 bagi 2 kan 2, jadi 2X pangkat 2 ditambah 3 dibagi 3, 1. Nah, kita tulis X aja, jadi X 2X pangkat 2 ditambah X pangkat 3, 2, dan 1. Nah, kita langsung substitusi aja nih seperti soal nomor 1. Jadi, 2 dikali 2 pangkat 2, kita substitusi dari batas atasnya dulu ya, ditambah 2 pangkat 3.
dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Nah, kita jumlahkan dulu. 2 kali 4, 8. 2 pangkat 3, 8. Dikurang 2 kali 1 pangkat 2, 1. Jadi 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Jadi 16 dikurang 3, 13. Sangat mudah, bukan? Oke, lanjut soal nomor 3 di integral tentu. Nah, pada nomor 3 ini, batas atasnya 1, dan batas bawahnya 0. Jadi, integral 1 dan 0, 2x dalam kurung 1 plus 3x pangkat 4 dx. Karena ini ada yang di luar dalam kurung, kita alihkan pelangi dulu. Jadi, sama dengan integral 1, 0, 2x kali 1, 2. 2x kali 3, 6. Nah, untuk x-nya, pangkat x-nya kita tambahkan saja. Jadi 2 integral 1, 0 dalam kurung 2x plus 6x pangkat 5 dx. Nah, baru bisa kita eksekusi. Jadi seperti biasa, 2x itu 2 per 1 tambah 1, x 1 tambah 1, x-nya kita hitung 1 ya pangkatnya. Kemudian ditambah 6 per 5 tambah 1, x 5 tambah 1. X pangkat 5 tambah 1. Dengan batas atas 1 dan 0. Kemudian kita jumlahkan 2 per 1 tambah 1, 2 per 2 x pangkat 2, ditambah 6 per 5 tambah 1, 6 per 6 x pangkat 6, 1 dan 0. Nah, karena ini sama-sama bisa dicoret ya, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 6, 1. Jadi, kita tulis x-nya aja. Jadi, x pangkat 2 ditambah x pangkat 6, 1 dan 0. Kita langsung substitusi aja nih batas. Kita langsung substitusi aja nih batas atasnya. Jadi, 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3. 1 tambah 1, 2. 0 tambah 0, 0. 2 dikurang 0, 2. Sangat mudah, bukan? Nah, dari contoh soal tersebut, kita langsung masuk ke materinya ya. Apa sih hubungannya dengan teknik informatika? Nah, integral tentu adalah proses mencari anti turunan dari suatu fungsi. Sementara integral tentu adalah proses menghitung area di bawah kurva dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Kedua konsep ini sangat penting dalam analisis matematika dan memiliki banyak aplikasi praktis dalam teknik informatika. Bagaimana nih penerapannya? Nah, pada integral tak tentu dan tentu memiliki banyak aplikasi penting dalam teknik informatika. Dalam pemrosesan sinyal data, integral tak tentu digunakan untuk menemukan anti turunan sinyal waktu. Sementara integral tertentu digunakan untuk menghitung total energi atau daya dari sinyal dalam interval waktu tertentu. Dalam machine learning, integral tak tentu juga digunakan untuk menemukan fungsi aktivasi dan menghitung gradien, sedangkan integral tentu digunakan untuk menghitung fungsi, biaya, dan melakukan evaluasi performa model. Dalam kriptografi, integral tak tentu digunakan dalam algoritma deskripsi. Sementara integral tentu digunakan dalam analisis integral untuk menghitung nilai-nilai tertentu yang penting dalam kriptografi. Dalam grafika komputer juga integral tak tentu digunakan untuk menghitung jalur cahaya dan efek pencahayaan yang kompleks. Sementara integral tentu digunakan untuk menghitung area dan volume objek 3 dimensi dalam renderisasi. Nah, sangat banyak bukan manfaat dari penerapan integral tak tentu dan tentu dalam jurusan teknik informatika. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.